Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 481, menyerah. Membunuhmu? Olivia tersenyum canggung. Jelas, dia tidak menyadari keseriusan masalah ini. Tuan Reed, jangan bercanda. Di siang bolong di Calvary, tempat paling aman di seluruh kerajaan Dragonfire, siapa yang berani membunuh? Gadis kecil, kamu tidak beruntung. Seharusnya aku tidak membunuhmu, tapi karena kamu bersamanya, tentu saja kamu harus mati bersama. Kecepatan taksi telah ditingkatkan menjadi lebih dari 90-an kilometer per jam. Dalam waktu kurang dari 30 detik, mereka melaju ke gurun yang sepi. Setelah menginjak rem, dia memarkir mobil dengan mantap. Terlihat jelas. Di gurun, lebih dari puluhan mobil sudah terparkir. Tanpa terkecuali, setiap mobil adalah mobil mewah, tetapi tidak ada pelat nomornya. Taksi baru saja berhenti. 20 hingga 30 orang berjalan turun dari belasan mobil. Semua orang memegang senjata di tangan mereka. Golok, pedang, senjata, tongkat, dan sejenisnya. Mereka bergegas maju dan mengepung taksi. Pada saat yang sama, sopir taksi juga keluar dari mobil. Ketika Olivia melihat ini, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Tuan Reed, apa yang terjadi? Aku sudah mengatakan bahwa mereka ingin membunuhku. Ivan mengangkat bahu tak berdaya. Kamu tunggu di mobil. Aku akan turun dan melakukan negosiasi dengan mereka. Lihat apa aku bisa membuat mereka menyerah untuk membunuhku. Olivia tercengang dan tidak pernah mengerti apa yang sedang terjadi. Kalaupun ingin membunuh orang di siang hari bolong, kenapa ada pria berusia 70 hingga 80 tahun di antara mereka yang memegang pedang? Yang termuda, juga berusia sekitar 40 hingga 50-an. Ini bukan akting, kan? Olivia melihat sekeliling. Dia mencari kamera, sutradara, dan lain-lain. Sementara dia masih bertanya-tanya. Ivan sudah membuka pintu dan turun. Saat melihat orang-orang di depannya. Ya, tidak banyak, totalnya 28. Namun, masing-masing dari mereka sangat mengagumkan. Yang paling kuat mungkin berada pada alam pil belenggu tingkat ketiga dan yang paling lemah hampir memasuki periode akar roh. Kecuali sopir taksi barusan, dia bukanlah seorang kultivator. Dia hanya petarung di tingkat dewa perang. Secara keseluruhan, barisan orang ini cukup kuat. Orang-orang ini memiliki aura energi yang agak berbeda. Mereka seharusnya tidak berasal dari satu keluarga, melainkan beberapa. Ivan, maaf. Kita memang tidak bermusuhan, tapi seseorang menawarkan 500 kg mineral raw untuk nyawamu. Di antara kerumunan, lelaki yang paling tua dan paling kuat mencibir dengan suara pelan. Wajahnya layu dan sepertinya umurnya berada di ujung tanduk. Setelah kamu mati, jangan cari kami, cari Lyren. Baiklah, kalau kalian mati juga jangan cari aku. Ivan berkata dengan samar. Tapi, aku agak penasaran. Bagaimana kalian tahu bahwa aku akan naik taksi? Kalian bahkan menemukan taksi untuk menungguku? Hehe, apa menurutmu hanya ada seni bela diri di dunia ini? Selain seni bela diri, ada berbagai macam keterampilan aneh. Aku Macano Hatuan adalah peramal di Calvary. Meskipun aku tidak dapat meramalmu, gadis kecil di sampingmu, aku bisa meramal sekelas apa yang mungkin akan dia lakukan hari ini. Sopir taksi menjawab dan tampak sangat puas dengan deduksinya. Oh begitu. Ivan percaya dengan penjelasan ini. Dia juga tahu sedikit tentang keterampilan aneh dan deduksi aritmetika. Tidak heran pengemudi yang sangat lemah bisa bergabung dengan tim semacam ini. Tapi, kamu lupa meramalkan satu hal. Oh. Macano berkata dengan acuh tak acuh. Katakan padaku, apa yang aku lupakan? Kamu tidak meramal dirimu akan mati hari ini. Setelah suara itu terdengar. Swoosh. Sebuah jarum perak melintas dan wajah Macano langsung terpaku. Dia jatuh ke tanah dan mati. Jangan buang waktu, kalian serang bersama. Setelah itu, Ivan menyapu ke arah 27 orang yang tersisa. Kami tidak berencana untuk 1 lawan 1. Serang dan bunuh dia. Mereka pernah mendengar bahwa Ivan memiliki metode khusus. Oleh karena itu, orang-orang ini tidak berani ceroboh. Orang tua paling kuat berteriak dan kemudian 27 orang mulai menyerang pada saat yang sama. Kelompok orang ini sangat kuat dan mereka sangat cepat. Ketika mereka menyerang, seluruh tanah bergetar. Angin bertiup dan momentum mereka sangat mencengangkan. Ivan melihat sekilas. Kemudian, dia mengangkat jari tengahnya. Sebuah tendangan di udara. Swoosh! Hanya dalam sekejap, jari Ivan tampak berubah menjadi pedang yang melintasi udara dan cahaya pedang melesat kemana-mana. Semua orang berpikir bahwa Ivan sedang mengolok-olok mereka dengan mengangkat jari tengahnya. Mereka ingin memotongnya, tetapi saat cahaya pedang melintas, raut wajah semua orang berubah. Ivan yang baru saja meledak dengan momentum yang menakjubkan, saat ini seperti seorang raja. Hanya dengan jarinya, ada gelombang udara yang bergulir, suara guntur dan kilat menderu, serta cahaya perak berkedip sembrono ke segala arah. Ah! Ah! Pada saat yang sama, 27 orang yang menyerang berteriak dan menyemburkan cipratan darah. 7 hingga 8 orang yang paling dekat dengan Ivan berubah menjadi kabut darah dalam sekejap dan tidak ada lagi yang tersisa. Adegan yang sangat aneh, tetapi sangat luar biasa. Namun, benar-benar terjadi. 27 orang itu masih sangat percaya diri di detik sebelumnya. Saat berikutnya,
mereka seperti diinjak-injak dan satu demi satu jatuh ke tanah. Pria tua yang berada di alam pil belenggu juga tidak tahan lebih dari 3 napas. Darah menciprat dan mereka terus menjerit. Dalam waktu kurang dari 1 menit, semuanya selesai. Lupakan saja kali ini. Aku tidak ada waktu. Kalau kalian menyerangku lagi, balasannya tidak akan sesederhana itu. Ivan sepertinya sedang berbicara dengan orang yang sudah mati. Setelah mengatakan itu, dia kembali ke taksi. Namun, kali ini, dia menjadi sopir dan mengeluarkan ponselnya untuk menuju ke Taman Berlin. Tak lama setelah dia pergi, di kegelapan gurun, sekelompok orang yang mengenakan jas dan sepatu kulit berjalan keluar dengan penuh momentum. Mereka adalah tokoh penting. Hanya saja, raut wajah mereka sangat aneh dan mengejutkan. Jika seseorang melihat dari dekat, orang-orang di Calvary pasti akan dapat mengenali mereka, karena orang-orang ini sering muncul di berita dan surat kabar. Mereka termasuk keluarga kerajaan. Biasanya, mereka hanya membutuhkan satu kalimat untuk membuat Calvary gemetar. Dia menemukan kita? Tanya salah satu dari mereka. Orang ini adalah kepala keluarga Zaffer yang berada pada peringkat ke-10 dari 16 keluarga kerajaan Calvary. Dia menatap darah yang berdesir dan orang-orang mati dengan mengenaskan. Pupil matanya sedikit bergetar dan hatinya terkejut tak terkira. Pasti. Satu orang menjawab. Dia juga berasal dari keluarga kerajaan Calvary, kepala keluarga Addison, Daniel Addison. Dia yang sebelumnya di pertandingan persahabatan mengatakan bahwa dia akan menjodohkan putrinya dengan Ivan. Namun, menghadapi manfaat absolut dari 500 kg mineral roh, dia juga diam-diam bergerak. Namun, saat ini, dia penuh penyesalan dan tampak ingin menyerah. Dia tidak hanya menyadari keberadaan kita, aku khawatir dia juga mengetahui identitas kita. Kalau tidak, dia pasti akan menyerang kita. Metodenya terlalu menakutkan dan tidak manusiawi. Keluarga Addison mundur dari aliansi ini. Kalau kalian menginginkan mineral roh 500 kg itu, kalian bisa melakukannya sendiri. Sesudah mengatakannya, Daniel menggelengkan kepalanya dan pergi. Dia sudah tidak peduli lagi dengan 500 kg mineral roh. Ivan bahkan bisa membunuh 26 ahli dengan satu jari, metode semacam ini sudah jauh melampaui apa yang bisa dia tanggung. Berurusan dengan Ivan sama saja dengan membahayakan nyawa. Apa gunanya mineral roh itu? Bab 482, keluar. Keluarga Saul juga mundur. Mereka adalah keluarga besar di bawah keluarga Addison. Meskipun tidak sehebat keluarga kerajaan, mereka juga sangat terkenal di Calvary. Wajah mereka terlihat ketakutan. Aku juga mundur. Sekte 8 Trigram juga mundur. Sekelompok orang juga langsung beranjak pergi. Sebelum mereka datang, mereka bersumpah bahwa mereka akan berhasil. Ketika mereka kembali, wajah mereka malah tampak gelisah, seperti telah melihat hantu. Langkah mereka pun terburu-buru, karena mereka takut masalah akan makin runyam jika tinggal lebih lama lagi. Menghadapi monster seperti Ivan, mana mungkin mereka punya kesempatan untuk menang. Pada saat ini, mereka tidak lagi menginginkan nyawa Ivan. Boleh dikatakan, hanya dengan sentilan jari Ivan saja. Semua orang langsung gentar. Ivan lalu mengemudi mobil sendiri. Adapun dalang-dalang di balik layar itu, Ivan sama sekali tidak tertarik dan tidak punya waktu untuk meladeni mereka. Di saat yang sama, Ivan tidak berniat untuk membunuh mereka semua. Sebab, mereka semua adalah sosok-sosok bos besar. Banyak kenalan, banyak keuntungan. Daripada membunuh mereka atau menyinggung mereka semua, lebih baik menggertak mereka saja. Jika mereka pintar, mereka tidak akan mengincarnya lagi setelah melihat keahlian teknik pedangnya. Sebaliknya, mereka akan memikirkan cara untuk menyanjungnya. Tentu saja, jika mereka masih tidak tahu diri dan masih mencari gara-gara, Ivan akan dengan senang hati mengirimkan mereka ke neraka. Di kursi belakang, Olivia masih dalam keadaan tertegun. Setelah sekitar 20 hingga 30 detik, terdengar suara jeritan di dalam mobil. Wajah Olivia pucat. Dia lalu menatap Ivan yang berada di kursi depan dan yang bersikap seolah-olah tidak ada yang terjadi. Olivia merasa begitu ketakutan dan gelisah. Jangan takut. Hanya akting saja, itu adalah efek khusus dengan teknologi terbaru. Kata Ivan dengan santai. Akting? Olivia terkejut. Kenapa kelihatannya sangat nyata? Dia bahkan melihat orang-orang babak belur dengan kaki dan tangan yang sudah patah. Darah pun berceceran di mana-mana. Bagaimana mungkin kejadian itu hanya akting? Ya, tentu saja itu akting. Kalau tidak, apa menurutmu aku bisa menghabisi mereka hanya dengan satu jari? Nona, coba pikirkan dengan logis. Sikap Ivan sangat tenang dan ramah seperti biasanya. Tidak sedikit pun dia menunjukkan gelagat orang yang baru saja membunuh. Palsu, semua palsu. Semua hanya efek khusus. Dia khawatir psikologis Olivia tidak mampu menerima semua ini, karena itu Ivan pun santai berbohong. Setelah Ivan mengatakan ini, Olivia yang tadinya panik, pelan-pelan menjadi tenang. Berarti, semua kejadian tadi itu palsu. Bagaimanapun, semuanya sangat tidak masuk akal. Hanya dengan satu jentikan jari, seseorang langsung tewas hingga muncul semacam kabut darah. Lelucon macam apa itu? Ternyata, cuma akting, ya. Kalau benar-benar nyata, berarti sudah di luar nalar. Aku tidak menyangka ternyata Tuan Reed adalah seorang aktor. Olivia kembali tenang. Dalam hatinya, dia diam-diam berpendapat kalau akting Ivan terlalu berlebihan. Dia pasti hanya seorang aktor pendukung. Apa sekarang teknologi secanggih ini? Meskipun kemampuan akting aktornya tidak terlalu bagus, efek khususnya terlalu realistis. Serealistis apapun akting orang-orang itu, tidak ada yang mengalahkan reaksimu yang sangat realistis. Mobil Ivan melaju dengan sangat cepat. Dia pun tersenyum dan mengubah topik pembicaraan. Rona wajah Olivia pun merona merah.
Jika orang lain berkata seperti ini padanya, dia mungkin marah. Akan tetapi, ketika Ivan mengatakan ini, anehnya, Olivia tidak gusar. Dia malah bermain-main dengan kakinya karena gugup. 5 menit kemudian, mereka berdua tiba di Taman Berlin. Setelah melihat-lihat, Ivan tidak terlalu menyukainya dan membawa Olivia ke tempat berikutnya. Setelah sudah melihat 3 rumah, yang bukan dalam kondisi baru dan yang masih tersisa di daftar, Ivan masih tidak terlalu puas. Bangunan rumahnya memang tergolong tua, fasilitasnya juga sudah usang. Satu-satunya kelebihan rumah ini adalah letaknya yang strategis dan dekat dengan pusat kota Kelvely. Namun, Ivan tetap saja tidak terlalu menyukainya. Tuan Reed, kalau begitu, aku akan menunjukkan bangunan yang lebih baru. Olivia berkata. Bangunan vilanya masih baru. Bangunan itu juga disewakan dan dijual perusahaan kami. Nama unit bangunannya adalah Sungai Rembulan. Bangunan rumah tersebut baru saja direnovasi dan dibuka untuk penjualan. Baiklah. Setelah mengikuti arahan navigasi, tidak butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk sampai ke kantor pemasaran. Tempat ini memang layak menjadi kantor pemasaran villa. Baik interior maupun bagian eksterior, kantor pemasaran sangat megah. Dibangun di kaki gunung, menurut Olivia, villa perumahan mewahnya dibangun di atas gunung. Ada sebuah sungai khusus yang dibuat untuk mengaliri villa-villa di gunung ini, karena itu villa ini dinamai Sungai Rembulan. Saat memasuki gedung kantor pemasaran, ada 2 orang wanita cantik yang segera menyapa dengan ramah. Selamat datang di Sungai Rembulan. Di tengah kantor pemasaran, ada maket keseluruhan gunung. Di puncak gunung ada deretan villa. Suatu aliran sungai mengairi sekeliling villa. Dari villa-villa mewah ini, penghuninya dapat menikmati pemandangan sungai yang indah. Ivan mengamati sekilas tata letak villa ini. Ivan pun langsung tahu bahwa bangunan ini pasti dirancang oleh seorang ahli. Bangunan villa ini tidak hanya berdesain modern, tetapi juga mengutamakan ilmu Feng Shui. Selaras dengan ilmu 8 trigram serta berefek membuat penghuninya makin makmur. Bisakah kamu mengantarku untuk melihatnya langsung? Tanya Ivan. Meskipun keseluruhan bangunannya dapat dilihat melalui maket, Ivan masih ingin melihat beberapa detail secara langsung. Olivia tentu saja tidak menolak, tetapi kali ini mereka tidak menggunakan mobil rental lagi, melainkan dengan mobil Rolls-Royce perusahaan. Dalam perjalanan ke sana, Olivia memperkenalkan fitur-fitur villa dan harga setiap unit kepada Ivan. Ada total 20 bangunan villa di Sungai Rembulan. Bangunan termurah dan terkecil luasnya 1.500 meter persegi, setiap meter perseginya harganya adalah 240 juta. Harga totalnya setelah ditambahkan segala macam biaya adalah sekitar 420 miliar. Sedangkan, total harga bangunan terbesar, termewah dengan pemandangan terindah dan luas lebih dari 5.000 meter persegi adalah sekitar 2 triliun setelah dikurangi diskon. Olivia tentu tidak berpikir bahwa Ivan mampu membeli villa termahal, karena itu dia sedari tadi menekankan villa termurah. Tentu saja. Sejujurnya, setelah Ivan mengatakan bahwa dia adalah seorang aktor, sama seperti Ellen, Olivia tidak berpikir bahwa Ivan mampu membeli villa, terutama villa Sungai Rembulan. Orang-orang yang tinggal di sini adalah para pejabat tinggi dan para aristokrat. Jangankan aktor figuran, para bintang papan atas pun mungkin tidak mampu membelinya. Namun, karena etos kerjanya yang profesional, ditambah lagi dia adalah seorang karyawan baru yang sedang melatih kemampuannya, Olivia tetap dengan ramah memperkenalkan villa pada Ivan. Setelah berkeliling, Ivan diam-diam menganggukkan kepalanya. Sungai Rembulan memang indah, dibandingkan villa dan rumah sebelumnya, dia lebih suka di sini. Setelah kembali ke kantor pemasaran, Ivan melihat maket lagi dan bertanya. Villa mana yang masih belum dihuni di sini? Hanya 3 villa yang tidak boleh ditempati sebab sudah ada yang berencana membelinya. Olivia lalu menunjuk villa nomor 6, nomor 8, dan nomor ke-12. Kecuali ketiga villa ini, semuanya masih bisa dibeli. Tuan Reed, apa Anda akan langsung membelinya? Menurutmu? Ivan tertawa. Mungkinkah aku datang hanya untuk menambah wawasan dengan melihat-lihat villa? Olivia, kenapa kamu membawanya ke sini? Olivia terkejut. Sebelum dia sempat bereaksi, tiba-tiba terdengar omelan dari luar kantor pemasaran. Di luar pintu, Ellen masuk dan mengerutkan keningnya. Apa sembarang orang boleh masuk ke kantor pemasaran ini? Apa kamu tidak tahu kalau perlu verifikasi aset untuk datang ke sini? Apa asetnya sudah diverifikasi? Aku, tidak. Olivia menunduk, tidak menyangka Ellen akan datang ke sini. Untuk melihat-lihat Sungai Rembulan memang membutuhkan verifikasi aset. Hanya saja, Olivia juga berniat pergi ke area villa untuk melihat-lihat sembari mempelajari pekerjaan lebih lanjut. Oleh karena itu, dia membuat pengecualian dan membawa Ivan masuk. Adapun untuk verifikasi aset, Olivia tidak mempertimbangkannya. Sebab, menurutnya, jika harus melalui verifikasi aset, Ivan mungkin tidak bisa masuk. Namun, dari apa yang baru saja dikatakan Ivan, dia jelas-jelas berniat untuk membeli. Karena Ivan ingin membelinya, berarti dia punya uang. Olivia baru mau menjelaskan ketika Ellen sudah membentaknya. Kenapa kamu membawanya masuk tanpa melakukan verifikasi aset? Kenapa kerjamu tidak becus begini? Sudahlah. Aku tidak akan meminta pertanggungjawabanmu dulu. Cepat bawa dia pergi. Klienku akan segera datang. Tempat ini harus dikosongkan. Kamu juga, pergilah dari sini. Dasar tidak tahu diri. Bab 483, pamer. Ellen mencerca dan memarahi Olivia yang baru saja lulus, belum berpengalaman dan masih hijau. Ketika dia dibentak oleh Ellen, wajahnya langsung menjadi pucat dan kebingungan. Olivia pun terpaku di tempat dan tidak tahu bagaimana harus menjawab. Ivan tampak kurang senang. Apa? Kamu menganggap klienmu sebagai tamu, tapi apa aku tidak termasuk klien? Hah! Ellen tersenyum menghina. Sebelumnya,
Dia sopan pada Ivan karena dia sedang tak berkepentingan. Klien adalah raja, sekarang, kliennya yang sangat penting akan segera tiba. Tentu saja, dia tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada pembelinya. Saat ini, Ellen tak punya alasan lagi untuk segan. Kamu juga klien? Mampukah kamu membelinya? Apa kamu tidak dengar apa yang baru saja aku katakan? Untuk bisa masuk ke kantor pemasaran ini, kamu perlu verifikasi aset. Apa kamu sudah melalui prosedur ini? Tanpa prosedur ini, kamu tidak boleh masuk. Olivia telah melanggar aturan dengan membawamu masuk. Olivia harusnya berterima kasih karena aku tidak meminta pertanggungjawabannya. Klienku tidak suka ada orang lain mengganggunya. Kalau kamu bisa keluar dengan terhormat, aku bisa memanggil petugas keamanan untuk membantumu keluar dari sini. Ellen melambaikan tangannya dan para satpam yang sudah sedari tadi memperhatikan mereka pun bergegas masuk. Ivan melangkah maju dan tanpa ragu menampar wajah Ellen. Dasar sombong! Kalau aku tidak melakukan verifikasi aset bukan berarti aku tak punya uang, bukan? Plak! Suara tamparan yang nyaring itu disertai dengan teriakan Ellen yang terkejut dan kesakitan. Dia menatap Ivan dengan tidak percaya. Kamu, berani sekali kamu menamparku! Beberapa petugas keamanan yang masuk di luar pintu mengerutkan kening mereka dan mengelilingi Ivan. Ivan dengan santai mengeluarkan kartu bank yang diberikan oleh keluarga Yang. Siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi aset? Ambillah dan periksalah. Tidak ada kata sandi. Kartu ini adalah kartu untuk para kalangan kelas atas. Mewah dan pastinya bukan kartu biasa. Petugas keuangan yang keluar untuk melihat apa yang terjadi terkejut dan segera mengambil kartu itu. Tuan Reed, harap tunggu. Pada saat itu, siapapun bisa melihat bahwa Ivan benar-benar kaya sebab petugas bagian keuangan tidak berani mengabaikannya dan bergegas ke kantornya untuk melakukan verifikasi aset dengan membawa serta kartu tersebut. Ellen juga memiliki firasat buruk. Sepertinya pemuda di depannya ini sengaja mempermainkannya dengan mengenakan pakaian biasa, padahal sebenarnya dia adalah anak orang kaya. Ellen tidak bodoh dan samar-samar bisa menebak bahwa Ivan mungkin benar-benar kaya. Ellen memelototinya dengan berang. Di hadapan klien, Ellen tidak berani membentak-bentak. Ellen hanya bisa menerima tamparan tadi, tetapi, di dalam hatinya, dia sedang berpikir cara untuk membalas Ivan. Memangnya kenapa jika dia punya uang? Kliennya yang akan datang juga punya. Karena itu, dia diam-diam berlari ke samping dan menunggu. Tuan Reed. Saat melihat Ellen tidak berkata apa-apa lagi, Olivia akhirnya menghela napas lega. Tuan Reed, mari kita duduk di sini sebentar. Setelah verifikasi aset selesai, mari bahas unit apa yang ingin Anda beli. Saya akan menjelaskan lagi semua aspek di Sungai Rembulan. Olivia diam-diam juga berpikir demikian. Ya. Ivan lalu duduk di sofa. Kemudian, seorang wanita cantik membawa 2 cangkir teh mahal. 1 cangkir teh diberikan kepada Ivan dan cangkir lainnya kepada Olivia. Olivia mengambil data-data villa dan mulai menjelaskan area villa pada Ivan lagi. Pada saat yang sama, pegawai Departemen Keuangan kembali ke ruangan Departemen Keuangan dengan membawa kartu bank. Di dalam ruangan, seorang pria paruh baya berpakaian rapi sedang melihat-lihat beberapa informasi. Tanpa mendongakkan kepalanya, dia bertanya. Apa yang terjadi di luar? Cuma masalah kecil. Sepertinya karyawan magang kita membawa seseorang tanpa verifikasi aset. Karena itu, dia dimarahi oleh Ellen dan kemudian klien Olivia menampar wajah Ellen. Si pegawai itu pun menceritakan garis besar kejadian yang tadi terjadi di luar. Dia pantas mendapatkannya. Pria itu berkata dengan tenang. Kantor pusat sedari awal sudah melatih mereka, bahwa tidak peduli siapa yang mereka temui, mereka harus sopan. Tapi, Ellen malah berani memarahi klien. Aku khawatir dia sudah berurusan dengan orang yang salah. Mungkin saja, pemuda itu benar-benar kaya. Ya, prosedur Theo, tapi Ellen juga seharusnya sedang terburu-buru. Sebab kliennya juga akan datang. Saat pegawai itu berbicara, dia mengambil kartu itu dan bersiap untuk menggeseknya di mesin pos. Pada saat ini, orang yang dipanggil Presdir Theo itu melirik dari sudut matanya, kemudian dia pun tersentak. Matanya tiba-tiba terfokus pada kartu itu. Tunggu, tunjukkan kartunya padaku. Si pegawai ini agak kebingungan. Presdir Theo, apa yang mau dilihat dari kartu bank ini? Meskipun dia mengatakan itu, dia tetap menyerahkan kartu bank tersebut. Lagi pula, dia baru bekerja di bagian keuangan selama seminggu. Tidak mungkin baginya untuk menyinggung seorang direktur yang bertanggung jawab atas seluruh proyek. Di aula, Ellen memegangi wajahnya. Setelah sekian lama, dia masih merasakan wajahnya perih. Dia lalu mengambil foto dengan ponselnya dan menemukan bahwa wajahnya memang agak bengkak. Sialan! Benar-benar kejam! Ellen mengutuk diam-diam. Tamparan ini membuatnya pusing dan juga agak linglung. Masalahnya adalah dia tidak bisa membalasnya. Ellen hanya bisa berdoa agar Ivan ternyata cuma berpura-pura, lalu hasil verifikasi menyatakan bahwa Ivan tidak punya uang. Hanya dengan begitu, barulah Ellen ada kesempatan untuk membalas dendam. Pada saat yang sama, Ellen juga merasa agak menyesal. Dilihat dari situasi saat ini, kemungkinan Ivan miskin sangat kecil. Asal tahu saja, villa di sini rata-rata harganya mencapai ratusan miliar dan komisi terkecil untuk menjual villa mencapai miliaran. Ellen merasa agak kesal karena telah mempercayakan klien ini pada Olivia. Untungnya, Ivan hanyalah klien kecil dan bukan klien penting. Jika Ellen tidak lebih dulu meninggalkan Ivan dan membuat panggilan telepon kepada klien pentingnya yang telah dia bujuk rayu untuk waktu yang lama, klien pentingnya mungkin tidak akan datang untuk melihat villa hari ini. Jika dari percakapan mereka tadi, seharusnya kliennya akan membeli. Kliennya itu barulah konglomerat sejati di Calvary. Mungkin ini yang disebut berkah setelah malapetaka. Jika dia berhasil menjual unit villanya, dia akan menjadi kaya. Saat memikirkan hal ini, Ellen merasa jauh lebih baik. Tepat pada saat ini,
Ponsel Ellen tiba-tiba berdering. Setelah mengangkatnya, wajahnya berseri-seri. Baiklah, saya akan segera keluar untuk menyambut Anda. Ellen berlari keluar pintu dengan tergesa-gesa. Segera, dia membawa masuk seorang pria yang berusia 30-an tahun. Selain itu, ada seorang wanita di samping pria itu. Wanita itu anggun dan memesona, usianya masih sangat muda. Usianya mungkin sama dengan Olivia atau bahkan lebih muda. Riasan, penampilan, dan sosok wanita itu adalah khas wanita konglomerat. Bos Vince, jangan khawatir. Villa Sungai Rembulan sudah pasti menduduki peringkat nomor 1 di Calvary dalam segala aspek. Ellen yang berada di sebelah pria itu, memuji-muji Sungai Rembulan. Ketika berjalan masuk ke kantor pemasaran, Ellen menegakkan punggungnya dan dengan nyaring berkata, "Izinkan aku memperkenalkan tamuku ini kepada kalian semua. Dia adalah putra tertua Gordon Vince, Raphael Vince, yaitu Bos Vince, yang berada di peringkat ketiga dalam orang terkaya di kerajaan Dragonville." Apa? Dengan perkataannya ini, hampir semua orang di ruangan itu serempak memandang Raphael. Wajah Raphael tenang, tetapi sorot matanya terlihat sangat merendahkan. Raphael pun tersenyum dengan penuh percaya diri. "Kalian masih belum menyambut Bos Vince?" Ellen mengingatkan. Kemudian, semua penyambut tamu di kantor pemasaran membungkuk hampir pada saat yang bersamaan. "Selamat datang Bos Vince. Selamat datang, Bos Vince. Olivia, apa yang kamu lakukan? Apa kamu tidak mendengarku?" Ellen menatap Olivia, yang tampaknya sedang tidak fokus. Dia pun membentak dan menegur Olivia, tetapi pada saat yang sama, dia memamerkan pencapaiannya. "Bagaimana perusahaan melatihmu? Apa kamu tidak tahu peraturannya? Kenapa masih tertegun saja saat melihat tamu terhormat?" Olivia seolah-olah ditarik kembali ke kenyataan oleh suara Ellen. Bukan karena dia tidak mau menyambut dan memberi hormat, tetapi sepasang matanya terus tertuju pada wanita di sebelah Raphael. Wanita itu sepertinya, dia kenal. Bab 484, 2 kali lipat. Olivia menatap lurus ke arah wanita di samping Raphael dan tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Sosok wanita itu tidak asing baginya. Namun, bagaimana dia bisa bersama seorang pria kaya? Apalagi tangan Raphael ditaruh di atas bokongnya. Mereka terlihat sangat mesra. Olivia bahkan curiga bahwa dirinya yang salah mengenali orang. "Kak?" Pada saat ini, wanita itu sepertinya juga telah menyadari kehadiran Olivia. Dengan ekspresi terkejut, dia bertanya, "Kak, kenapa kakak ada di sini?" "Aku bekerja di sini, Sabrina." "Kamu benar-benar Sabrina, kan? Aku pikir aku salah mengenali orang." Olivia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Wanita di hadapannya ini ternyata memang sesuai dugaannya. Wanita itu adalah adik sepupunya, Sabrina. Sabrina telah menghilang selama hampir setahun. Dalam 2 tahun terakhir, tidak ada seorang pun di keluarganya yang bisa menghubunginya. Olivia tidak menyangka bahwa mereka akan bertemu di sini. "Sabrina, kemana saja kamu belakangan ini? Kenapa kamu tidak menghubungi keluargamu?" Olivia yang penasaran pun bertanya. "Haha, aku lupa mengenalkanmu. Ini pacarku, Raphael Vince." Sabrina berkata dengan bangga. "Aku bepergian ke luar negeri dengan Kak Raphael baru-baru ini, jadi aku belum menghubungi keluargaku." Perbincangan mereka membuat Ellen tercengang. Olivia ternyata adalah kakak sepupu Sabrina? Lantas, bukankah ini berarti kesempatannya akan hilang lagi? Ellen hanya bisa terdiam. Sialan. Kenapa nasibnya bisa begitu sial? Namun, dia segera menyadari bahwa hubungan Sabrina dan Olivia tidak seakrab yang dia bayangkan. "Haha, Kak, bukankah dulu nilai sekolahmu sangat bagus? Dulu, ibuku selalu memuji-muji Kak Olivia. Ibuku bilang kelak Kak Olivia pasti sukses. Dengan latar belakang pendidikan kakak, kenapa kakak malah menjual villa di sini? Bakat kakak jadi sia-sia." Setelah mengenali satu sama lain, Sabrina berkata dengan tidak tulus. Kukira kakak pasti bisa jadi orang yang sukses." Olivia menjawab dengan serius. "Aku melakukan ini untuk melatih diriku sendiri. Tidak ada yang namanya pekerjaan rendahan. Lagi pula di sektor penjualan lumayan menyenangkan. Sabrina, kalau ada waktu, hubungilah keluargamu. Bibi kedua dan yang lainnya sangat mengkhawatirkanmu." Olivia menatap Raphael lalu beralih ke Sabrina. Olivia sebenarnya tahu betul bahwa Sabrina hanyalah kekasih gelap Raphael. Bagaimanapun, Raphael memiliki seorang istri. Istrinya adalah seorang atlet wanita terkenal. Selain itu, Raphael juga memiliki 2 orang selebritas wanita sebagai gundik. Setelah itu, tidak ada lagi wanita lain yang disebutnya. Namun, ini adalah masalah pribadi Sabrina dan setiap orang memiliki prinsip hidupnya sendiri. Olivia tidak mau banyak bicara, dia hanya mengingatkan Sabrina untuk mengabari keluarganya. "Aku bisa mengurus urusanku sendiri." Sabrina sontak berkata demikian. Dia membenci Olivia karena selalu sok menasihatinya. Dengan nada sedikit mengejek, Sabrina berkata, "Dulu, ibuku selalu memintamu untuk memberiku pelajaran tambahan. Selalu berkata kalau aku harus belajar lebih banyak darimu. Sekarang, untungnya aku tidak belajar darimu. Kalau tidak, aku akan bekerja dengan sengsara sepertimu." Sabrina tampaknya tidak mau berbicara lebih banyak dengan Olivia. Dia pun segera menggandeng lengan Raphael dan berkata dengan manja, "Kak Raphael, ayo kita pilih villanya. Tunggu sebentar." Namun, tatapan Raphael tertuju pada Olivia. Dia melihat Olivia dari atas ke bawah dengan sangat agresif. Meskipun nilai untuk wajah Olivia hanya 8 poin, bentuk tubuhnya benar-benar luar biasa. Saat Olivia mengenakan kemeja putihnya itu, bagian atas tubuhnya terlihat sangat menonjol. Pinggang Olivia kecil dan bokongnya sangat seksi. Sungguh sangat menarik. Bentuk tubuhnya sangat fantastis.
Sekali pandang saja, Rafael bisa mengetahuinya. Setelah terdiam sesaat, dia mengulurkan tangannya kepada Olivia. Halo, aku Rafael Vance. Anda, Bos Vance. Halo. Olivia pelan-pelan menjabat tangan Rafael dengan ujung jarinya. Rafael menarik kembali tangannya dan berkata sambil tersenyum. Nona Olivia, aku punya suatu usulan. Aku tidak tahu harus mengatakannya atau tidak. Olivia menjawab. Katakan saja, bos. Rafael belak-belakan berkata. Layani aku bersama dengan adik sepupumu. Tidurlah denganku. Olivia terdiam seribu bahasa. Ellen yang berada di samping tidak tahu harus berkata apa. Sementara Sabrina mengerutkan keningnya dan dengan tidak senang menatap Olivia seperti saingan cintanya. Ketika Olivia masih diam, Rafael menambahkan. Tentu saja, ongkosnya tidak gratis. Aku memberi Sabrina 4,2 miliar setahun. Kalau kalian kakak beradik mau bersama-sama melayaniku, aku akan memberikan 20 miliar setahun. Villa yang kubeli ini akan menjadi milik kalian berdua. Rafael ingin memelihara mereka berdua bersama-sama. Lagi pula, penawarannya sangat menarik. Orang biasa tidak akan bisa menahan godaan ini. Bahkan Sabrina, yang awalnya tidak suka, jadi sangat tertarik sekarang. Di hadapan uang tidak ada lagi yang namanya saingan cinta. Mereka berdua adalah kakak beradik yang berbagi suka dan duka. Namun, Olivia tidak tertarik sama sekali. Dia tersenyum kecil dan menolak dengan halus. Maaf, Bos Vince, tapi saya masih harus melayani klien yang menunggu saya di sana. Kalau tidak ada hal lain lagi, saya akan pergi dulu. Sabrina, kalau ada kesempatan, mari bertemu kembali. Kak. Sabrina buru-buru meraih tangan Olivia. Kakak, kenapa kamu malah kembali menjual villa? Bukankah sudah ada Bos Vince? Bukankah lebih enak kalau tinggal di villa bersamaku kelak? Setahun, kita bisa mendapat 20 miliar. Kalau dibagi dua, masih ada 10 miliar. Itu tidak lebih baik daripada menjual villa, bukan? Setujui saja permintaan Bos Vince. Sebagai kakak beradik kita pasti akan lebih bahagia. Sembari mengatakan ini, Sabrina mengecilkan suaranya dan berkata, jangan lihat sikap Bos Vince yang sangat baik sekarang. Sebenarnya, temperamennya buruk dan tidak suka kalau ada orang yang menolaknya. Orang seperti kita tidak boleh sampai menyinggungnya. Sabrina, aku tidak masalah kalau kamu memang tinggal bersamanya. Aku pun tidak akan mengatakan apa-apa. Tapi, meskipun dia kaya, dia bukan tipeku. Apalagi, dia jelas ingin memperlakukan kita sebagai mainan. Ah, sudahlah. Olivia menggelengkan kepalanya, dia tidak mau memperpanjang masalah. Namun, Sabrina masih terus menariknya. Apa salahnya jadi mainan? Mainan yang setahun dibayar 10,5 miliar? Entah ada berapa banyak wanita yang memohon untuk menjadi mainannya. Dan sekarang kesempatan datang tepat di depan mata kakak, tapi kakak, dua wanita cantik, bolehkah aku menyela? Sebelum Sabrina menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba seseorang menyelanya. Tentu saja yang menyela adalah Ivan. Dia tidak ingin membuang waktu lagi. Setelah mendengar penolakan Olivia, dia langsung beranjak dari tempatnya. Olivia adalah agen propertiku. Dia sedang menawarkan villa-villa ini padaku. Waktuku tidak banyak, jadi jangan mengganggunya lagi ya. Aku tidak peduli siapa kamu, tapi menyingkirlah. Apa hakmu menyela pembicaraan antara kami berdua ini? Semenjak Sabrina mengikuti Rafael, dia sudah terbiasa berlaku kasar. Sabrina pun langsung membentak Ivan. Menyingkirlah dari sini. Sabrina, dia ini klienku. Kenapa kamu memperlakukannya seperti itu? Silakan saja kalau kamu ingin bersama dengan Rafael. Pokoknya, aku tidak mau mendapatkan uang dengan cara seperti itu ini. Olivia jelas marah. Dia menepis tangan Sabrina dan buru-buru meminta maaf kepada Ivan. Tuan Reed, maafkan saya karena sudah menyia-nyiakan waktu Anda. Saya akan membawa Anda membeli unit villa. Sesudah mengatakannya, Olivia tidak lagi menghiraukan Sabrina. Dia lalu berjalan ke arah market dengan Ivan. Tuan Reed, lihatlah. Unit mana yang akan Anda pilih? Tidak peduli unit mana yang dia pilih, aku akan menggandakan harganya. Sebelum Ivan bisa mengatakan apa-apa, Rafael bersama dengan Ellen dan Sabrina juga menuju ke market. Rafael terlihat tidak senang, dia lalu berkata dengan sombong. Ellen, apa kantor pemasaranmu mengizinkan hal seperti ini? Ellen tampak bahagia dan berkata dengan tergesa-gesa. Tentu saja, Bos Vince, Anda bisa melakukan sesuka hati Anda. Saya rasa perusahaan juga pasti akan setuju kalau yang membeli dengan harga tertinggi, dia yang akan memilikinya. Sesudah mengatakannya, Ellen memandang Olivia seolah-olah menantangnya. Padahal Bos Vince menawarkan untuk menyenangkan dan memeliharanya, tetapi wanita itu malah menyinggung Bos Vince. Sekarang baru tahu rasa, kan? Ketika memikirkan komisinya yang akan berlipat ganda juga, Ellen jadi sangat girang. Sabrina pun sengaja membangga-banggakan Rafael. Wah, Kak Rafael memang hebat. Kekasihku memang luar biasa. Olivia sedikit mengernyit. Saat ini, dia tidak tahu harus berbuat apa. Olivia, kata Ivan santai seolah tak terjadi apa-apa. Aku akan mengambil semua unit yang tersisa di Sungai Rembulan. Buatkan kontrak. Untuk urusan harga, karena harganya masih belum dipastikan, aku sudah menghitung kisaran harga untuk 17 unit. Kira-kira
totalnya mencapai 27 triliun. Tapi, harga penawaran dari kalian tidak masuk akal. Setelah beberapa saat, Ivan berkata, bagaimana mungkin villa sebagus ini bisa dijual semurah itu? Aku akan membayar 100 triliun. Oh, benar, aku baru saja mendengar bahwa ada yang ingin membeli dengan harga 2 kali lipat. Sesudah mengatakannya, Ivan memandang Rafael dan bertanya, Bos Vince, apa kamu masih mampu membelinya? Bab 485, anggap aku tidak ada. Ivan yang sekarang bukan lagi anak miskin di desa pegunungan. Uang yang dia atur untuk Ellen sumbangkan langsung ke daerah pegunungan miskin setiap bulannya juga lebih dari 2 triliun. Ditambah dengan kekayaan yang diperolehnya dari keluarga yang, sekarang, uang hanyalah sekadar angka baginya. Mudah saja baginya untuk mengeluarkan uang 100 triliun. Selama dia mau, dia bisa mengambil 200 triliun atau 400 triliun sesuka hatinya. Rafael memang keturunan dari orang terkaya ketiga kerajaan Dragon Fury. Jangankan sang putra, meskipun sang ayah datang pun, mereka tidak memiliki uang sebanyak Ivan. Sejujurnya, mereka termasuk ke dalam daftar orang terkaya hanya di kalangan orang biasa. Keluarga kerajaan manapun bukanlah tandingan mereka. Bos Vince, aku sedang bertanya padamu. Jangan diam saja. Kamu mau atau tidak? Ivan mengejeknya. Rafael mencibir. Bocah, kamu sedang bercanda, ya? Memangnya kamu punya uang 100 triliun? Dalam hatinya, Rafael berpikir meskipun dia adalah putra Gordon Vince, dia tidak memiliki uang sebanyak 100 triliun. Bahkan ayahnya pun tidak akan mengeluarkan uang 100 triliun untuk membeli rumah dengan mudahnya. Mana mungkin anak muda ini memiliki uang 100 triliun? Bukankah dia hanya membual? Benar. Kamu pikir kamu siapa? Uang 100 triliun, ya? Kamu sedang bercanda, kan? Kalaupun kamu mau berlagak di depan seorang wanita, bukankah kebohonganmu harus lebih masuk akal? Sabrina tertawa menghina. Apa uangmu itu uang mainan? Jadi 100 triliun pun bisa kamu ambil dengan mudahnya? Bos Vince, Anda tidak perlu merendahkan diri Anda jadi sama dengan pembual seperti dia. Izinkan saya untuk memperkenalkan villa-villa di sini kepada Anda. Ellen tidak mau berdebat dengan Ivan lagi. Dia takut usahanya akan menjadi sia-sia, karena itu dia mengubah topik, mengalah bagi Rafael. Namun, makin Rafael memikirkannya, makin dia yakin bahwa pendapatnya benar. Dia langsung berkata, aku sudah bilang, tidak peduli unit mana yang akan dia beli, aku akan membayar 2 kali lipat harganya. Apa kamu tidak mengerti? Ellen pun terdiam. Aku ingin membeli seluruh unit di sana seharga 100 triliun. Apa kamu akan membelinya? Tanya Ivan. Uang 100 triliun, kalau kamu benar-benar mengeluarkan uang sebanyak itu, aku akan memanggilmu tuan besar. Kata Rafael dengan tenang. Dia mengenal dan pernah bertemu dengan sebagian besar orang-orang kalangan konglomerat. Rafael tidak pernah bertemu orang seperti Ivan. Dia yakin Ivan tidak mampu membelinya. Haha, baiklah, aku akan menunggumu. Ivan tersenyum samar. Sesudah itu, dia berkata kepada Olivia. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Buatkan kontraknya. Jangan buang waktu lagi. Tuan Reed, Anda benar-benar ingin membeli seluruh unit? Tentu saja. Ivan mengangguk dengan santai. Karena dia sudah akan membelinya, lebih baik beli semua saja. Jika tidak, nanti sudah ada banyak orang yang menempati di sana, lingkungannya tidak akan sesuai dengan kriteria Ivan lagi. Apalagi interior dan fasilitas villa di Sungai Rembulan sudah sangat lengkap. Di segala aspek, villa di sini sangat sesuai dengan kriterianya. Lagi pula, Ivan sudah malas untuk mencari hunian lain. Olivia percaya jika Ivan bisa membeli 1 unit. Namun, ternyata Ivan malah membeli seluruh unit dan Ivan juga akan membayar 10,5 miliar, yang benar saja. Namun, sebenarnya, Olivia juga diam-diam merasa senang. Jika Ivan benar-benar menghabiskan 100 triliun untuk membeli seluruh unit, komisinya setidaknya akan mencapai 20 miliar. Jika menurut perhitungannya, jumlah ini setidaknya akan membutuhkan 10 tahun penghasilannya. Itu pun harus dalam kondisi yang lancar tanpa hambatan. Sekarang kesempatan sudah berada tepat di depannya. Bagaimana mungkin dia tidak kegirangan? Tuan Reed, tolong tunggu sebentar. Pembelian skala besar ini di luar lingkup keputusan saya. Saya akan meminta instruksi direktur proyek ini. Olivia menahan rasa girangnya dan berbalik untuk melapor. Tidak perlu. Pada saat ini, suara yang berwibawa terdengar. Di aula, beberapa orang bergegas menuju ke arah Ivan dan yang lainnya. Di antara orang yang datang, terdapat direktur proyek Sungai Rembulan. Wajahnya terlihat agak gelisah sambil tersenyum-senyum canggung. Dan di belakangnya, yang datang semua adalah eksekutif manajemen tingkat atas Sungai Rembulan. Ketika melihat orang-orang ini, semua orang di aula, termasuk Ellen dan Olivia, agak terkejut. Kenapa Presdir Theo datang langsung kemari? Dan lagi, kenapa dia membawa dengan begitu banyak pemimpin? Di saat mereka sedang bertanya-tanya, sekelompok orang itu sudah berada di depan Ivan. Direktur proyek, Theo Guzman, berkata dengan hati-hati. Tuan Reed, saya tidak tahu bahwa Anda sudah repot-repot datang kemari. Maafkan saya karena saya tidak menyambut Anda lebih awal. Selamat datang, Tuan Reed di Sungai Rembulan. Sesudah mengatakannya, Theo menundukkan kepalanya dengan hormat. Pada saat yang sama, semua pegawai eksekutif di belakangnya juga turut memberi hormat. Selamat datang Tuan Reed. Kejadian ini membuat semua orang kebingungan. Bahkan Ivan pun agak terkejut. Ada apa ini? Tuan Reed, ini kartu ban Anda. Xiao memegang kartu ban di tangannya dan menyerahkannya kembali kepada Ivan. Ivan sepertinya menyadari sesuatu. Apa proyek properti ini milik keluarga yang? Keluarga yang? Theo agak bingung,
tetapi dia buru-buru menambahkan. Nama saya Theo Gasman. Saya adalah direktur proyek Sungai Rembulan. Ini Larry Dutton, manajer proyek Sungai Rembulan. Kalau orang ini. Theo memperkenalkan dirinya dan orang-orang di belakangnya kepada Ivan dan kemudian berkata. Kantor pusat kami adalah United Real Estate dan investor perusahaan kami adalah Grup Skylark. Tuan Reed, kartu yang Anda miliki adalah kartu pemegang saham Grup Skylark. Anda berhak untuk menerima perlakuan terbaik dari semua perusahaan di bawah Grup Skylark. Jadi begitu. Penguasa sebenarnya di balik Grup Skylark adalah keluarga Yang. Adapun keluarga kerajaan seperti keluarga Yang, mereka selalu berbisnis di belakang publik. Wajar jika orang-orang ini tidak tahu. Saya baru saja mendengar kalau Tuan Reed ingin membeli villa di Sungai Rembulan. Anda punya hak untuk dilayani lebih dulu. Anda tidak perlu membelinya dengan harga tinggi dan Anda bisa mendapatkan diskon 30%. Saya sudah melaporkan kepada para petinggi perusahaan pusat akan kedatangan Anda ke sini. Mereka bilang bahwa uangnya akan dibayarkan oleh Grup Skylark. Anda hanya perlu menandatangani kontrak. Tadi, ketika dia mengamati kartu bank dengan saksama, dia menyadari bahwa kartu itu adalah kartu untuk para petinggi Grup Skylark. Setelah itu, dia lalu mengawasi situasi di lobi melalui kamera pemantau. Ketika melihat Ivan yang masih begitu muda, Theo ragu dan segera menghubungi atasannya. Setelah informasi disampaikan dari pihak ke pihak, Theo akhirnya mendapat instruksi langsung dari CEO Grup Skylark. CEO Group pun menyampaikan pesan padanya dengan serius. Ivan tidak boleh membayar sepeser pun. Total pembelian villa akan ditanggung oleh kantor pusat. Dananya akan dikirim ke United Real Estate. Apapun yang terjadi, villa itu harus diberikan kepada Ivan. Tidak hanya itu. Setiap permintaan Ivan harus dipenuhi. Jika sampai ada kelalaian, Theo tidak boleh menetap di Calvary lagi. Mengenai Raphael Vince, Theo juga turut melaporkan. Namun, CEO tidak bereaksi sama sekali. Raphael sama sekali bukan apa-apa di hadapan Tuan Reed. Jadi, tidak perlu dihiraukan. Theo mengambil kontrak dari orang di sampingnya. Tuan Reed, kontraknya sudah siap. Yang perlu Anda lakukan adalah menandatanganinya. Seluruh villa di Sungai Rembulan akan segera menjadi milik Anda, termasuk 3 unit yang sudah dibeli orang lain. Selain itu, CEO Grup Skylark menyampaikan salam kepada Anda. Sikap Theo sangat segan dan berhati-hati, dia takut jika sampai menyinggung Ivan. Baiklah. Tentu saja, Ivan tahu bahwa keluarga yang sedang mencoba menjilatnya. Mereka tidak akan memberi sesuatu dengan percuma. Ivan mengambil kontrak dan pena, lalu menandatangani kontrak tersebut. Kejadian ini membuat semua orang di sana tercengang. Siapa pemuda ini? Theo, yang biasanya pemarah dan selalu ketus malah berbicara dan bersikap dengan sangat segan dari awal sampai akhir. Ivan tidak hanya membeli seluruh unit villa sekaligus, tetapi Grup Skylark yang menanggung seluruh biayanya. Hei, apa maksudnya ini? Raphael yang berdiri di samping, mengerutkan keningnya dan berkata dengan tidak senang. Bukankah villa ini dijual belikan? Tapi, kenapa kalian menjual semuanya kepadanya? Apa kalian sedang meremehkan dan memandang rendah Raphael Vince?